Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib, sungguh ajaib, memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan. Let my soul sing tonight. This is my soul, my Savior God. May we sing how great You are, how great, how great. This is my soul, my Savior God. Yes, God. This is my soul, my Savior God. Sing how great You are, how great, how great. My Savior God, how great You Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan di dalam ibadah live streaming. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan tema mengenal hidup manusia. Hari ini di bulan Mei tanggal 16, tema yang akan kita angkat masih sama, mengenal hidup manusia, tapi topik atau judulnya sudah masuk ke pelajaran yang ketiga, yaitu solusi menyelesaikan dosa manusia. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang nenek moyang jatuh dalam dosa. Nah, tema hari ini tentang solusi menyelesaikan dosa.
Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Dari lagu yang beliau tulis, ada 3 lagu yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama, Tuhan pasti selamatkan hidupku. Walaupun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tapi Allah tetap mencari Adam dan Hawa di Taman Eden. Artinya Tuhan masih peduli. Lagu yang kedua, Tuhan selalu punya cara. Walaupun Adam juga berusaha menggunakan caranya, menyemat daun ara untuk menutupi aurat mereka, tapi cara Tuhan lebih dahsyat, cara Tuhan lebih sempurna menggunakan pakaian kulit. Karena itu saya percaya di dalam hidup kita apapun juga Tuhan pasti punya cara. Lagu yang ketiga, Sejauh Timur dari Barat. Salah satu hal yang Tuhan lakukan adalah menghapus dosa manusia, melemparkan dosa-dosa manusia ke dalam tubir-tubir laut. Itulah lagu ketiga, bagaimana dosa manusia dibereskan oleh Allah. Mari kita dengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Waktu dan tempat kami persilakan. Menguatkan kepercayaanku. Dahulu Engkau pernah menyelamatkan nyawaku, sekalipun ku belum mengenal kasih karunia-Mu. Sekarang ku telah tahu Kaulah Allah Bapa-Ku. Tuhan pasti selamatkan hidupku. Kau penolongku dan perisaiku, Kau gunung batuku. hanya padamu Aku berlindung dan menguatkan kepercayaanmu. Oh, dahulu Engkau pernah menyelamatkan nyawaku. Sekalipun ku belum
selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau
Kita sudah mendengarkan doa pujian dan penyembahan dari Bapak Pendeta Jonathan. Saat ini kita akan masuk ke firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Juru Selamat yang tunggal, Yesus Kristus. Pimpin kami Tuhan, sehingga hari ini kami bisa kembali melanjutkan pelajaran kami di dalam firman-Mu. Topik yang akan kami kupas masih sama, mengenal hidup manusia. Namun kami akan memasuki pelajaran yang ketiga, solusi menyelesaikan dosa manusia. Tuhan buka hati kami, telinga dan pikiran kami, supaya ketika kami mendengar, kami bisa mendapatkan jawaban yang jelas, jawaban yang pasti, sehingga ketika kami menjalani kehidupan, kami memiliki keteguhan hati, ketenangan, damai sejahtera, karena kami menemukan solusi untuk menyelesaikan dosa kami. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, ada 2 sesi yang sudah kita kupas, dan kedua sesi ini masih tema yang sama, mengenal hidup manusia. Tema yang judul yang pertama, dari mana usul-usul manusia, sudah saya kupas pada tanggal 2 Mei. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti pelajaran pertama, bisa mengulang kembali, bisa download kembali di link YouTube Bible Teaching Ministry. Lalu yang kedua, nenek moyang manusia jatuh dalam dosa, itu juga sudah saya kupas pada minggu yang lalu, tanggal 9 Mei. Kemudian tema yang ketiga adalah bagaimana solusi menyelesaikan dosa manusia. Yang keempat, apa makna dan tujuan hidup manusia di dunia, kemana manusia akan pergi setelah mati, dan pro kontra tentang pembakaran mayat atau kremasi. Dan judul yang akan kita kupas pada saat ini adalah bagaimana solusi menyelesaikan dosa manusia. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan kita. Solusi menyelesaikan dosa manusia. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, memang harus ada solusi untuk menyelesaikan dosa itu, karena dampak dari dosa itu sangat-sangat mengerikan. Apakah dosa itu? Sebelum kita kupas lebih jauh topik yang satu ini, saya akan ulang sedikit tentang apakah dosa itu. Pada itu sudah saya kupas pada pertemuan yang lalu. Kita lihat etimologi atau ilmu bahasa tentang arti dosa. Dosa itu diambil dari kata hamartia. Arti dari kata hamartia adalah meleset dari target atau meleset dari sasaran. Jadi ibaratnya kita menembakkan anak panah. Oke, di layar kan ada gambar. Nah, ini ada satu lingkaran. Nah, lingkaran ini mestinya menjadi sasaran tembak dari anak panah. Dan ketika anak panah itu ditembakkan, tidak ada yang kena pada papan, boro-boro mau kena titik tengah, kena papan tembak saja tidak. Nah, inilah yang disebut dengan hamartia, artinya tidak kena kepada sasaran. Jadi dosa adalah tidak kena sasaran. Lalu arti dosa menurut Alkitab. Bagaimana Alkitab menjelaskan tentang arti dosa? Kita lihat 1 Yohanes 3:4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Lalu 1 Yohanes 5:17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Lalu Yakobus 4:17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Roma 14:23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Perhatikan Bapak Ibu, ada 4 ayat yang saya kutipkan di sini yang menjelaskan tentang arti dosa menurut Alkitab. Dari 4 ayat ini saya membedakan cetakan dengan warna merah dan cetak miring. Okay? Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Semua kejahatan adalah dosa. Sesuatu yang kalau engkau tahu berbuat baik, engkau tidak lakukan, engkau berdosa. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa.
Inilah arti atau definisi dari dosa. Jadi ketika kita berbicara tentang dosa, dosa itu ada dua macam, yaitu dosa turunan, yaitu dosa yang bersumber dari nenek moyang kita Adam dan Hawa, dan dosa yang kedua adalah dosa yang kita buat secara pribadi sepanjang hidup kita. Jadi dosa turunan mungkin kadarnya sama, tapi dosa pribadi itu pasti ada yang besar, ada yang kecil, tergantung bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Roma pasal 5 ayat 12 dan 14. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Nah, inilah yang disebut dengan dosa turunan. Artinya semua manusia tanpa kecuali di muka bumi sudah punya dosa. Walaupun kita tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam. Artinya kita tidak ikut makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi walaupun kita tidak ikut makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa, maka kita sudah ikut berdosa. Karena itu, kapan dosa turun itu terjadi? Dosa turunan itu sudah mulai terbentuk ketika seseorang itu ada di dalam kandungan ibunya. Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud di Mazmur 51 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bagaimana mungkin seseorang berbuat dosa di dalam kandungan ibunya? Hanya ada satu jawaban, yaitu dosa turunan. Oke, lalu kemudian jenis dosa yang kedua adalah dosa pribadi. Nah, semua manusia di muka bumi itu punya kedua macam dosa ini. Siapapun dia, apakah dia nabi, rasul, tokoh-tokoh agama, semua orang tanpa kecuali punya kedua macam dosa ini. Lalu apa akibat dari dosa? Pada pertemuan yang lalu saya sudah ungkapkan sedikit tentang akibat dari dosa. Nah, banyak sekali akibat dari dosa. Ayat-ayatnya tidak saya buka karena akan terlalu panjang khotbah saya, pengajaran saya ini kalau saya buka ayat demi ayat. Yang penting Bapak Ibu kalau mau buka satu demi satu, Bapak Ibu bisa klik dulu, bisa di stop dulu, lalu buka ayatnya dengan ayat-ayat Alkitab. Oke. Namun yang paling mengerikan dari dampak dosa itu bukan di dunia ini, tapi yang paling mengerikan itu adalah api neraka. Artinya, jika dosa Bapak Ibu tidak dibereskan, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam api neraka, ke dalam tempat penyiksaan kekal, tempat penyiksaan abadi. Tuhan Yesus berkata, di sana akan terdapat ratap tangis, jerit, kesakitan. Karena itu, Anda boleh gagal di dunia. Apapun yang terjadi di dalam dunia, engkau boleh alami kegagalan. Kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam pendidikan, kegagalan dalam berumah tangga. Apapun engkau boleh alami di muka bumi ini, masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Tapi jangan sampai Anda gagal masuk surga. Karena jika engkau gagal masuk surga, maka engkau pasti dicampakkan ke dalam api yang membara, yaitu api neraka. Karena itu, sebelum kita dipanggil Tuhan, dosa-dosa kita harus dibereskan dulu. Masalahnya adalah bagaimana solusi menyelesaikan dosa. Inilah pelajaran yang akan kita kupas pada tanggal 16 Mei ini. Solusi menyelesaikan dosa. Bapak Ibu yang saya kasih, dosa hanya bisa diselesaikan dengan satu cara, yaitu dengan penumpahan darah. Oke? Dosa hanya bisa diselesaikan dengan penumpahan darah. Kita lihat Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu perhatikan kata yang akan saya titik beratkan di sini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya pengampunan dosa, penebusan dosa baru bisa terjadi ketika ada darah yang ditumpahkan. Dahsyat sekali, mengerikan sekali, betul? Kita lihat bagaimana proses penumpahan darah itu. Karena dosa hanya bisa diselesaikan dengan korban darah.
Maka pada waktu nenek moyang kita Adam dan Hawa, seperti yang saya sudah jelaskan pada pelajaran yang kedua, bahwa nenek moyang manusia jatuh dalam dosa karena tidak taat pada perintah Tuhan. Nah, saat itu pula Allah sudah mulai memperkenalkan media penembusan dosa, yaitu darah. Oke? Jadi kalau Anda baca Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah mulai memperkenalkan darah untuk menebus dosa atau menyelesaikan dosa manusia. Tapi Bapak Ibu harus tahu, di dalam Kejadian pasal 3 yang menjelaskan kisah tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada kata dosa di di pasal tersebut, dan juga tidak ada kata darah. Ya, tidak ada kata dosa dan tidak ada kata darah, tetapi dua-duanya ada di dalam Kejadian pasal 3. Kita lihat darah yang ada di Kejadian pasal 3. Lihat Kejadian pasal 3 ayat 21. Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Perhatikan di sini, ada darah nggak di sini? Kata darah tidak ada, tapi di ayat tersebut mengandung darah. Kenapa saya katakan ayat ini mengandung darah? Ya, ini kulit binatang. Kita tidak bicara tentang mujizat, tentang kuasa Allah, bukan itu. Oke, kita bicara alamiah. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa juga alamiah. Mereka melanggar firman Tuhan, lalu memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka telan, itu jatuh dalam dosa. Maka Allah juga menggunakan cara ilmiah, yaitu menyediakan kulit binatang. Nah, tidak akan mungkin bisa mendapatkan kulit binatang kalau tidak membunuh binatangnya. Oke, artinya ada darah ditumpahkan ketika binatang itu dikorbankan untuk diambil kulitnya. Jadi sejak awal Allah sudah mulai memperkenalkan darah sebagai media, darah sebagai solusi untuk menyelesaikan dosa. Kemudian penebusan dosa itu harus ada korban darah. Maka pada zaman Perjanjian Lama, khususnya di masa hukum Taurat, Allah tetap memakai darah dalam menyelesaikan dosa manusia. Maka di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 7 paling tidak ada 5 macam korban, dan semua korban itu mengandalkan darah untuk penyelesaian dosa manusia. Di Imamat pasal 1 sampai pasal 7 ini ada dosa pribadi, dosa sekelompok orang, dosa sekeluarga, dan ada juga dosa seluruh bangsa Israel atau umat pilihan. Jadi masing-masing ada cara penyelesaiannya. Tetapi walaupun menggunakan darah, namun darah yang dipakai pada saat itu masih menggunakan darah hewan atau darah binatang. Oke? Artinya setiap kali ada dosa, maka ada hewan yang harus dikorbankan sesuai dengan jenis-jenis dosanya, sesuai dengan porsi dosa yang dilakukan. Namun apakah darah hewan masih relevan dipakai pada zaman Perjanjian Baru? Masih enggak? Apakah darah hewan masih bisa dipakai di zaman sekarang untuk penyelesaian dosa? Sebenarnya bukan masih bisa atau tidak bisa. Sebelumnya kita coba pelajari dulu bagaimana kalau kita masih tetap menggunakan darah hewan, korban bakaran untuk menebus dosa kita. Yang pertama adalah terlalu mahal. Hari ini seekor kambing harganya berapa? Kalau domba mungkin agak susah cari di Indonesia ya. Kambing banyak. Dan kambing pun seringkali dipakai untuk korban-korban di zaman Perjanjian Lama. Seberapa harga kambing satu ekor hari ini? Rata-rata kambing kisaran 2 sampai 5 juta, tergantung kurus, gemuk, berapa berat, berapa besarnya kambing itu. Nah, kita patok harga standar lah 2,5 juta satu ekor, oke? Artinya jika 1 bulan Anda berbuat dosa 10 kali, artinya 10 ekor hewan Anda harus korbankan untuk menebus dosa Anda. Artinya Anda harus bayar mahal. Sanggup bayar dengan biaya hidup itu? Sementara honor Anda 1 bulan itu hanya 10 juta, untuk menebus dosa 25 juta. Berarti Anda 1 bulan tidak bisa pakai uang gaji Anda. Dikurangi 10 juta,
bayar 10 juta untuk nebus dosa, masih utang 15 juta. Anda sanggup hidup dengan kondisi demikian? Terlalu mahal. Sekali lagi, terlalu mahal kalau tetap menggunakan darah hewan. Lalu yang kedua adalah sangat merepotkan. Ketika mau mempersembahkan korban, Anda harus bawa hewan yang akan menebus, yang akan digantikan untuk menebus dosa Anda itu kepada imam. Lalu mulailah dipotonglah, setelah itu dibangun mezbah, setelah itu dinyalakan api untuk membakar korban. Bukan berarti begitu api nyala Anda boleh tinggalkan korban persembahan, lalu Anda pergi jalan-jalan, Anda pergi masuk ke kantor atau mall sambil tunggu supaya korban bakaran sorenya selesai bakar habis, baru Anda datang lagi. Tidak boleh, Anda harus tunggu sampai selesai 1 harian. Artinya Anda harus korbankan waktu 1 hari untuk menyelesaikan dosa Anda. Kalau 10 kali Anda berbuat dosa dalam 1 bulan ini, 10 hari Anda tidak bisa masuk kantor. Besok-besoknya Anda datang ke kantor, Anda langsung dipecat bos. Betul? Siapa yang sanggup hidup dengan kondisi demikian? Karena itulah darah hewan itu terlalu mahal, sangat merepotkan. Maka hanya akan membentuk agama eksklusif. Artinya hanya orang tertentu yang sanggup mengikuti, yang sanggup ikut agama demikian. Tapi firman Tuhan tetap tidak bisa diabaikan, bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Lalu bagaimana caranya supaya darah tetap dipakai untuk menyelesaikan dosa? Akhirnya lewat kelahirnya Yesus Kristus telah menggantikan cara penembusan dosa dari model hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama, yaitu korban darah hewan. Kata lain, Yesus sudah menggantikan darah hewan. Darah yang dipakai itu adalah darahnya sendiri. Karena itulah Yesus disebut anak domba Allah. Yohanes 1:29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Perhatikan di sini, anak domba Allah artinya darah hewan. Tapi darah hewan di zaman Perjanjian Baru sudah tidak bisa dipakai lagi karena terlalu mahal, merepotkan, dan akan menjadi agama eksklusif. Akhirnya Yesus Kristus menggantikan darah hewan dengan darahnya sendiri. Maka darah Yesus itulah yang akan menghapus dosa seluruh umat manusia di dunia. Yohanes 1:35, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Berulang kali Yohanes menekankan Yesus adalah anak domba, artinya Yesus yang akan menggantikan darah hewan untuk menebus, menyelesaikan dosa manusia. Lihat Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah lembu jantan, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa Yesus telah menggantikan darah hewan untuk melakukan penebusan, untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia, baik itu dosa pribadi, dosa keluarga, dosa kelompok, ataupun dosa seluruh bangsa, seluruh umat manusia di muka bumi ini. Artinya sejak tampilnya Yesus Kristus, darahnya yang sudah tertumpah di Bukit Golgota, maka darah hewan sudah tidak diperlukan lagi. Darah hewan sudah tidak bisa dipakai lagi untuk menyelesaikan dosa manusia, karena sudah ada darah yang lebih bagus, darah yang lebih murni, darah yang lebih mahal untuk menyelesaikan dosa manusia. Kita lanjutkan di ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat untuk akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
darah ini lebih dahsyat, darah ini lebih mahal, darah ini lebih sempurna, darah ini yang paling kudus, yaitu darah Yesus Kristus. Kenapa saya katakan ini darah yang paling sempurna? Karena darah Yesus Kristus itu adalah darahnya Allah sendiri. Karena Yesus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Nah, lihat ini beberapa ayat. Jadi terlalu banyak ayat di Alkitab. Kalau saya mau kupas, saya mau kutip satu demi satu untuk menegaskan bahwa dosa manusia dibereskan oleh darah Yesus. Saya kutip 4 ayat, tapi saya tidak akan bacakan. Saya hanya akan bacakan yang dicetak merah dan cetak miring. Wahyu 1 ayat 5. Dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Perhatikan, dosa dan darah. 1 Petrus 1 ayat 18-19, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Efesus 1 ayat 7, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi penulis-penulis kitab ini, baik Rasul Yohanes, baik Rasul Petrus maupun Rasul Paulus, menekankan bahwa darah Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Darah yang jauh lebih mahal daripada darah hewan. Artinya kita sudah temukan jawaban bahwa solusi menyelesaikan dosa itu adalah melalui darah Yesus Kristus. Nah, apakah Anda sudah mengerti dan setuju bahwa hanya darah Yesus Kristus yang bisa menebus dan menyelesaikan dosa manusia? Intinya kan di sana, betul? Hanya darah Yesus Kristus. Karena darah hewan sudah tidak bisa lagi. Darah hewan sudah tidak boleh dipakai lagi untuk menyelesaikan dosa manusia. Yang menjadi persoalan kita sekarang adalah bagaimana dengan ayat berikut ini. Kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagaimana Bapak Ibu? Okay? Tadi saya sudah katakan, yang bisa menyelesaikan dosa kita adalah darah Yesus Kristus. Semua orang Kristen, semua pendeta, saya yakin setuju dengan statement saya yang pertama, bahwa hanya darah Yesus yang bisa menyelesaikan dosa Anda. Karena itulah Yesus mati di kayu salib. Yesus dipantekkan di atas kayu salib karena supaya melalui darahnya yang tertumpah dosa kita diampuni. Berimanlah kepada darah Yesus Kristus. Tapi di Petrus, di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, Petrus mengatakan dosa kita diampuni lewat baptisan air. Nah, ini kedua kebenaran yang berbeda lagi, benar gak? Yang mengampuni dosanya sebenarnya darah Yesus atau baptisan. Gitu loh. Bisa tangkap? Mana yang menyelesaikan dosa? Baptisan atau darah Yesus? Coba renungkan sedikit jelas. Sebenarnya mana yang benar? Baptisan air atau darah Yesus yang akan menyelesaikan dosa kita? Coba Anda renungkan sekilas. Karena saya akan membahas hal yang sangat krusial, yang sangat penting, dan banyak pendeta yang tidak percaya dengan yang akan saya kupas sebentar lagi. Begini loh, pada zaman sekarang yang mengampuni dosa manusia itu adalah darah Yesus. Seperti yang Tuhan Yesus katakan sendiri di Matius 26 ayat 28. Yesus katakan ya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perhatikan ya, Yesus katakan yang bisa mengampuni dosa adalah darahnya sendiri. Kalau begitu, berarti yang diajarkan Petrus salah dong. Karena Petrus mengatakan baptisan yang bisa menyelesaikan dosa, baptisan yang bisa menghapus dosa, bukan darah Yesus. Benar gak? Apakah ini ada dua kebenaran yang berbeda dan terpisah? Sebab begini, memang yang menyelesaikan dosa kita, yang menebus dosa kita adalah darah Yesus.
Persoalannya adalah bagaimana Anda mendapatkan darah Yesus. Darah Yesus sudah kering 2000 tahun yang lampau di Bukit Golgota. Darah Yesus sudah hilang 2000 tahun yang lampau di Bukit Golgota. Bagaimana Anda dapatkan darah Yesus? Betul nggak? Dan andai kata darah Yesus masih bisa ditemukan, apakah cukup dibagi untuk 2 miliar lebih manusia yang percaya pada Yesus, masing-masing dapat 1 tetes? Nggak bisa. Lalu bagaimana cara mendapatkan darah Yesus? Nah, inilah yang akan kita cari benang merahnya. Nah, inilah uniknya pengajaran. Inilah serunya pengajaran. Sehingga Bapak Ibu bisa temukan ayat demi ayat, koneksi sini, koneksi sana, sehingga terbangun menjadi sebuah teori, sebuah doktrin. Bapak Ibu, Yesus Kristus di atas kayu salib telah melakukan semacam transformasi dari darah ke air. Oke? Karena Yesus tahu bahwa darahnya itu pasti hilang. Darahnya itu pasti tidak cukup dibagi. Darahnya itu pasti kering. Oke? Bagaimana supaya darahnya itu bisa diperoleh semua manusia, sehingga darahnya itu bisa menembus dosa manusia? Nah, di atas kayu salib itulah Yesus lakukan semacam transformasi dari darah ke air. Secara rohani di dalam darah, di dalam air ada darah yang bekerja. Lihat ayatnya, Yohanes 19 ayat 33-34. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Perhatikan Bapak Ibu, kalimat yang saya buat klip. Segera mengalir keluar darah dan air. Jadi ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, untuk meyakinkan apakah Yesus benar-benar mati atau pura-pura mati atau hanya sekedar pingsan, maka prajurit Roma menusuk lambung Yesus itu dengan tombaknya. Dan ketika ditusuk, yang keluar itu bukan hanya darah, tapi ada darah dan juga ada air yang mengalir keluar. Padahal Bapak Ibu tahu, saat itu sebenarnya darah di dalam tubuh Yesus sudah hampir kering. Yesus digantung di atas kayu salib itu selama 6 jam. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore dia meninggal. Setelah itu meninggal, kita tidak tahu dari dia meninggal sampai prajurit Romawi menusuk lambung Yesus itu kira-kira berapa jam. Kemungkinan dari jam 3 sampai ditusuk lambung itu 3 jam juga. Karena sebelum mayat-mayat sebelum orang yang disalibkan itu dikuburkan, yang dihukum itu dikuburkan, mereka tuh harus dibuat mati dulu di atas kayu salib. Maka waktu dicek Yesus sudah mati, ya sudah. Tapi penjahat yang kiri kanan Yesus belum mati, kedua kakinya dipatahkan. Tujuannya untuk apa? Supaya mempercepat kematian mereka. Begitu kaki dipatahkan, di bagian sini pasti sobek dan mereka akan sesak napas dan tidak lama kemudian mereka akan mati. Karena itu darah terus mengalir di tubuh Yesus sebenarnya sudah hampir kering. Di atas kayu salib Yesus pernah berkata, "Aku haus." Tapi ketika lambung Yesus ditombak, yang keluar tuh ada darah dan juga ada air. Dan waktu lambungnya ditusuk itu, Yohanes, Rasul Tuhan Yesus yang ada di dekat sana melihat dengan jelas dan dia berkata, "Aku berkata kebenaran." Artinya supaya kalian percaya. Maka di ayat 35, dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Yohanes takut bahwa ada orang yang tidak akan percaya bahwa dari lambung Yesus itu keluar darah dan keluar air. Karena itulah dalam kitab yang dia tulis, dia tegaskan berulang, "Aku berkata benar, aku mengatakan kebenaran supaya kamu percaya." Karena Yohanes tahu nanti kalau dia tulis orang tidak akan percaya, masa bisa keluar darah dan air. Transformasi dari darah ke air. Artinya karena itu, melalui baptisan air, segala dosa kita itu diampuni. Karena di dalam air baptisan itulah darah Tuhan Yesus bekerja memberikan pengampunan dosa. Nah, disinilah titik persoalannya. Banyak hamba-hamba Tuhan tidak percaya bahwa baptisan punya kuasa pengampunan dosa. Tidak percaya. Kenapa? Karena mereka tidak berhasil membangun jaring, membangun teori, membangun benang merah antara darah Yesus dengan baptisan.
Mereka memang percaya darah Yesus menyelesaikan dosa, tapi tidak percaya baptisan bisa menyelesaikan dosa. Kenapa demikian? Karena dia tidak percaya bahwa di dalam air baptisan itu darah Yesus bekerja. Padahal Yesus sudah lakukan transformasi dari darah ke air. Artinya, cara penyelesaian atau menghapus dosa manusia itu adalah menggunakan baptisan, dengan baptisan. Jadi ada dua macam dosa yang sudah saya katakan tadi, dosa turunan dan dosa pribadi. Dan kedua macam dosa ini diselesaikan lewat baptisan. Nah, sekarang kita akan lihat ayat-ayat yang menekankan baptisan punya kuasa pengampunan dosa. Kita lihat ayatnya ya. Jadi kalau pengajaran itu banyak ayat-ayat yang kita buka. Jadi kalau Anda ikut satu sesi saja pelajaran dengan saya, Anda itu sudah membaca Alkitab 1 bulan kali ya. Kita lihat ada 4 ayat yang akan saya kutip. Yang pertama, Lukas 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Perhatikan ya, saya cetak miring dan beri warna merah. Dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Artinya baptisan itu punya khasiat mengampuni dosa. Kita baca kembali yang dikatakan Rasul Petrus di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan yang saya cetak merah di bawah, cetak miring, dibaptis untuk pengampunan dosamu. Artinya tujuan kita dibaptis adalah untuk menyelesaikan dosa kita. Tujuan kita dibaptis adalah agar dosa-dosa kita dihapuskan. Masalahnya adalah Anda percaya nggak baptisan punya khasiat mengampuni dosa? Itu persoalan Anda. Kisah Rasul 22:16. Nah, ini waktu Saulus mau dibaptis. Saat itu dia masih ragu-ragu. Kenapa dia bisa ragu-ragu? Karena setahu Saulus, cara penyelesaian dosa adalah lewat korban-korban yang di kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 7. Saulus ini adalah seorang ahli Taurat. Dia orang Farisi yang sangat menguasai hukum Taurat. Karena itu dia mengerti jelas kebenaran yang ada di dalam hukum Taurat, bahwa solusi menyelesaikan dosa itu adalah korban-korban. Jadi ketika Ananias yang datang kepada Saulus menjelaskan solusi penyelesaian dosa adalah lewat baptisan, Saulus itu belum bisa terima kebenaran ini. Akhirnya di ayat yang ke-16, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Dibaptis, dosa-dosamu disucikan. Artinya Saulus ini banyak berbuat dosa. Dia banyak menangkap orang-orang Kristen, memenjarakan mereka, menyiksa mereka, bahkan tidak sedikit dibunuh oleh Saulus. Bahkan termasuk salah satu diaken namanya Stefanus, ketika dibunuh Saulus juga setuju. Bahkan Saulus yang menjaga baju para algojo-algojo yang membunuh Stefanus, yang melempari Stefanus dengan batu. Karena itulah dia ragu-ragu karena dia belum mengerti kebenaran baptisan punya kuasa pengampunan dosa. Nah, akhirnya setelah mendapatkan penjelasan dari Ananias, dia memberi diri dibaptis, dan setelah itu Paulus juga menjelaskan tentang baptisan-baptisan, dan Paulus juga melakukan baptisan karena dia tahu baptisan punya kuasa pengampunan dosa. 1 Petrus 3:21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Sekali lagi Petrus tekankan, tapi kalau tadi di dalam kitab Kisah Rasul yang ditulis oleh Dr. Lukas, nah sekarang di kitab yang dia tulis di 1 Petrus 3:21, baptisan adalah untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Artinya melalui baptisanlah kita mohon pengampunan Tuhan. Baptisan untuk menyucikan yang ada di dalam diri kita, bukan yang menyuci yang ada di luar badan kita atau membersihkan badan kita, bukan, tapi yang ada di dalam, karena dosa itu berbicara di bagian dalam. Jadi 4 ayat sudah saya tegaskan, lewat baptisanlah dosa kita diselesaikan.
Sekarang terserah Anda. Pendeta-pendeta, Anda mau percaya atau tidak, mau baptisan punya khasiat mengampuni dosa, itu adalah urusan Anda sendiri. Itu ayat yang saya sudah jelaskan, dan saya yakin tidak perlu ditafsirkan macam-macam lagi. Tinggal mau percaya atau tidak. Dan saya juga sudah membangun satu benang merah antara darah dengan baptisan. Karena darah itu bekerja di dalam air baptisan. Di atas kayu salib itulah Yesus telah lakukan transformasi dari dari darah menjadi air. Berarti melalui baptisan air dosa turunan dibersihkan, melalui baptisan air pula dosa pribadi Anda juga dibereskan. Artinya sewaktu engkau dibaptis, maka engkau itu bagaikan selembar kertas putih yang bersih, tidak ada cacat noda lagi. Oke, ini waktu dibaptis. Dengan catatan baptisnya sesuai Alkitab. Kalau tidak sesuai Alkitab, ya tetap bermasalah, karena cara mempengaruhi hasil. Cara baptisan berdampak pada hasil baptisan. Apakah kemudian masalah muncul nih, apakah orang yang telah dibaptis dan telah diampuni dosanya tidak akan berbuat dosa lagi? Benar gak? Orang ini dibaptis nih, dosa turunan, dosa pribadi dibereskan, dia masih hidup di dalam dunia, masih bisa berbuat dosa nggak? Betul nggak? Masih. Nah, kalau dia masih bisa berbuat dosa, bagaimana solusi menyelesaikan dosa? Tadi kan saya sudah jelaskan, solusi menyelesaikan dosa pribadi maupun dosa turunan adalah baptisan. Karena di dalam air baptisan itulah darah Yesus bekerja. Lalu setelah kita dibaptis, waktu bersih dosa kita, apakah kita tidak bisa berbuat dosa lagi? Masih bisa berbuat dosa. Lalu bagaimana solusi untuk menyelesaikan dosa yang kita perbuat setelah menjadi Kristen? Apakah dibaptis lagi? Baptis lagi? Jadi seumur hidup mesti baptis berapa kali kalau begitu? Oke, Bapak Ibu, begini loh. Baptisan hanya satu kali. Dengan catatan baptisannya sudah benar ya. Kalau baptisannya belum benar, memang harus diperbaharui, diulangi. Dan itu Anda bisa baca di Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di sana menceritakan Paulus melakukan baptisan ulang kepada 12 jemaat yang ada di pedalaman kota Efesus. Oke? Nah, setelah kita dibaptis, kita masih hidup di dalam dosa. Masih hidup di dalam dunia. Sehingga masih bisa berbuat dosa. Karena itu setelah dibaptis kembali lagi ada dua macam dosa yang berlaku. Tapi bukan dosa turunan dan dosa pribadi lagi. Tapi dosa apa? Kedua macam dosa itu adalah, yang pertama dosa yang membawa maut, dan yang kedua dosa yang tidak membawa maut. Jadi Bapak Ibu harus mengerti. Nah, inilah pengajaran penting sekali. Oke? Setelah kita dibaptis, ada dua macam dosa yang berlaku bagi orang Kristen. Dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Lalu bagaimana solusi untuk menyelesaikan kedua macam dosa ini? Oke, kita akan lihat dulu di Yohanes 1 Yohanes pasal 5 16-17. Namun sebelum kupas ayat ini, satu ayat dulu saya akan kupas solusi menyelesaikan dosanya. Sesudah kita dibaptis, kita masih bisa berbuat dosa. Karena kita bukan manusia super, bukan berarti setelah engkau dibaptis langsung jadi manusia sakti, manusia bebas dari dosa. Enggak, kita masih hidup di dalam dunia, masih bisa berbuat dosa. Kita punya kelemahan-kelemahan, betul? Tidak ada yang ayat yang mengatakan setelah baptis engkau sudah sempurna selamanya. Tidak ada. Dan kecuali kalau engkau dibaptis, begitu keluar dari air baptisan engkau dipanggil oleh Tuhan. Nah, itu mungkin aman, itu enak sekali, betul? Nah, coba lihat 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Di ayat yang ke-7 itu berbicara sebelum kita dibaptis, bahwa kita hidup di dalam dunia, kita berbuat dosa.
Tapi dosa kita diselesaikan, dicuci oleh darah Yesus Kristus. Tapi setelah kita dicuci oleh darah Yesus lewat baptisan, kita masih hidup di dalam dunia, masih bisa berbuat dosa. Maka ayat 8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Artinya kita masih hidup di dalam dunia, masih memungkinkan berbuat dosa. Lalu bagaimana solusi menyelesaikan dosa? Di ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ternyata solusi untuk menyelesaikan dosa kita itu adalah lewat pengakuan, lewat pertobatan. Kita benar-benar bertobat, kita benar-benar mohon pengampunan Tuhan. Berarti bukan dibaptis ulang, betul? Nah, baptisan ulang itu hanya memperbaiki baptisan yang awalnya salah atau keliru. Oke? Nah, yang menjadi persoalan kita sekarang, apakah semua dosa bisa diselesaikan lewat pengakuan dan permohonan dan mohon pengampunan? Ini kan permasalahan di sana. Jadi, apakah semua dosa bisa ditebus? Semua dosa bisa diselesaikan seperti dikatakan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 itu. Nah, setelah dibaptis, Rasul Yohanes membagi dosa itu menjadi 2 macam. Yang dicatatkan di 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Apa saja kedua macam dosa itu? Kita analisa dan kita gali lebih jauh. Kedua macam dosa itu adalah dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Lihat ayatnya lebih dulu. 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang hal itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jelas nggak ayat ini Bapak Ibu? Jadi ada 2 macam dosa yang dicatatkan di 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, dosa yang tidak mendatangkan maut, solusinya itu adalah doa mohon pengampunan. Oke? Kita coba lihat. Setelah dibaptis, kita masih hidup di dunia, masih memungkinkan berbuat dosa. Maka ada 2 macam dosa yang berlaku bagi semua orang percaya, bagi semua orang Kristen. Ini sangat penting supaya Bapak Ibu bisa tahu, oke? Yang pertama adalah dosa yang tidak membawa maut. Sedangkan yang kedua adalah dosa yang membawa maut. Inilah kedua macam dosa. Nah, tentunya kedua macam dosa itu bagaimana lagi solusi menyelesaikannya? Benar nggak? Kita analisa. Dosa yang tidak membawa maut, solusi penyelesaiannya adalah mohon pengampunan kepada Tuhan. Kita lihat kembali 1 Yohanes 1 ayat 9. Tadi kita sudah baca, kita baca ulang. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini dosa yang tidak membawa maut. Oke? Solusinya adalah berdoa mohon pengampunan. Nah, bisa 2 kemungkinan. Kita masing-masing berdoa mohon Tuhan ampuni, atau orang lain mendoakan kita supaya dosa kita diampuni. Bisa saja. Tuhan ampunilah dosanya. Sama seperti di atas kayu salib, Yesus berdoa kepada penjahat, berdoa kepada Allah agar orang-orang yang menganiaya, yang menyiksanya diampuni. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka tidak tahu bahwa yang disalibkan itu adalah anak Allah. Oke? Sedangkan dosa yang membawa maut, bagaimana? Apakah masih ada solusi? Sudah tidak ada solusi. Dosa yang membawa maut adalah dosa yang sulit diampuni. Lihat kembali di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16 kalimat terakhir. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Nangkap nggak kalimat ini? Ada dosa yang mendatangkan maut.
tentang itu tidak kukatakan atau aku tidak anjurkan dia berdoa. Kenapa? Karena berdoa juga sudah percuma. Itu dosa abadi, dosa kekal yang dia perbuat. Berarti ini dosa yang mengerikan. Oke? Ini dosa yang mengerikan, dosa yang mesti diwaspadai. Jangan sampai Anda lakukan. Lalu, apakah dosa yang membawa maut itu yang begitu mengerikan? Nah, di Alkitab dicatatkan dengan sangat jelas ada dua macam dosa yang membawa maut. Kita lihat dosa yang membawa maut. Yang pertama adalah dosa menghujat Roh Kudus. Lihat ayatnya. Markus pasal 3, 28 sampai 29. Markus 3:28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. 29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Perhatikan kalimat yang saya cetak miring dan cetak warna merah. Ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Artinya, you doa juga sudah nggak ada gunanya. You doa juga, nyesal juga nggak ada gunanya lagi. Karena Anda sudah berbuat dosa kekal. Dosa kekal artinya dosa yang selama-lamanya tidak ada pengampunan lagi. Mengerikan. Karena itu jangan sembarangan berurusan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh Tuhan Yesus. Roh Kudus itu juga adalah rohnya Allah sendiri. Ketika engkau menentang Roh Kudus, maka engkau menentang Tuhan. Maka kadang-kala ada orang yang dapat Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kemudian berbahasa lidah, lalu Anda ejek, itu mah roh setan. Karena saya kenal ada pendeta yang terlalu vulgar dan terlalu berani. Orang berbahasa roh atau berbahasa lidah dikatakan dari setan dan sebagainya. Hati-hati, Anda bisa melakukan dosa yang mematikan. Jangan main-main. Lalu, yang kedua adalah murtad dari Tuhan Yesus. Lihat ayatnya, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Yang kedua dosa abadi atau dosa yang mendatangkan maut adalah dosa murtad. Oke, murtad. Wah, mengerikan ya. Artinya Anda sudah percaya Yesus, Anda sudah dibaptis, Anda pindah ke agama lagi. Agama Kristen adalah agama final. Agama Kristen adalah agama yang sudah terakhir. Yang ketika engkau sudah Kristen, engkau pindah lagi, maka sudah tidak ada kesempatan atas keselamatan Anda. Kalau Anda pindah dari agama satu agama lain, ini urusan Anda sama Tuhan. Tapi kalau sudah masuk ke agama Kristen dan Anda lalu menyangkal Yesus, Anda tinggalkan agama Kristen, tidak ada kesempatan yang kedua. Jadi hati-hati, karena banyak orang Kristen, saya tahu betul, terutama mungkin artis-artis, mereka sudah dibaptis, ada yang sudah pernah cetak album rohani, tahu-tahu pindah agama karena pernikahan. Anda termasuk yang dikatakan di sini sudah murtad. Mau menangis, mohon pengampunan pun percuma. Oke? Mungkin ada akan bertanya, lalu bagaimana Pak kalau saya kan nggak mengerti kebenaran ini? Nah, lihat baik-baik ayat ini. Kalau engkau sudah ngerti kebenaran, engkau murtad. Tapi kalau engkau belum mengerti kebenaran, engkau murtad. Nah, itu mungkin Tuhan punya pertimbangan sendiri. Artinya ayat ini masih ada hal yang harus diperhatikan. Sama seperti dosa sengaja atau dosa yang tidak sengaja itu. Sama juga misalnya membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja kan hukumannya berbeda. Nah, kalau engkau membunuh berencana atau membunuh secara sengaja, artinya engkau tahu membunuh itu dosa. Membunuh itu satu kejahatan, tapi Anda rancangkan untuk membunuh orang, itu hukumannya berat. Tapi kalau Anda lagi bawa kendaraan di jalan raya nabrak orang mati, sama-sama mati, tapi hukumannya tentu ada pertimbangan-pertimbangan karena Anda tidak sengaja, Anda tidak tahu, Anda tidak rencanakan. Nah, jadi kalau Anda sudah mengerti bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dunia, juru selamat tunggal,
maka Anda murtad lagi, maka kesempatan itu sudah hilang. Maka jangan sekali-kali orang Kristen itu murtad. Oke? Jadi berbicara tentang dosa, dosa yang tidak membawa maut, solusinya adalah berdoa mohon pengampunan Tuhan Yesus. Solusi dari dosa yang tidak membawa maut. Sedangkan dosa yang membawa maut, apakah masih ada solusi? Berdoa pun sudah percuma. Bukan saya yang katakan, tapi Rasul Yohanes yang katakan di 1 Yohanes 5:16. Karena engkau akan menyalibkan Yesus lagi yang kedua kalinya. Menghina Yesus di muka umum. Tidak ada lagi pertobatan. Ini bukan masalah kasih. Kasih dan keadilan itu harus. Ketika Tuhan yang kasih terus, maka hidup manusia akan hancur. Tidak lagi menghargai kasih karunia Tuhan. Namun, pada akhirnya semua dosa itu akan membawa maut atau kematian kekal jika tidak segera diselesaikan. Artinya, walaupun ada dua macam dosa, dosa membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut, tapi kalau dosa-dosa yang tidak membawa maut, kalau tidak diselesaikan, maka kita ujung-ujungnya juga masuk neraka. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Ini kan dosa-dosa yang tidak membawa maut. Masa kita marah saja nggak masuk surga? Siapa yang tidak pernah marah? Siapa yang tidak pernah iri? Siapa yang tidak pernah mengejar kepentingan diri sendiri? Itu kan dosa yang biasa yang kita lakukan hidup sehari-hari. Tapi kalau itu tidak diselesaikan, ujung-ujungnya juga akan membawa kita pada maut, kematian kekal. Karena itulah setiap hari kita harus mohon pengampunan Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus ajarkan tentang doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga dan seterusnya. Di kalimat di ayat yang ke-13 pasal Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 dikatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kita selalu mohon pengampunan. Kenapa demikian? Karena di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, doa Bapa kami itu doa yang bersifat harian. Berikanlah kami makanan pada hari ini. Artinya setiap hari kita berdoa mohon pengampunan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, supaya kita layak diampuni, supaya kita layak memperoleh kasih karunia Tuhan. Oke, tentunya kita harus aktif melakukan penyempurnaan rohani seperti yang dilakukan Paulus di 1 Korintus 9:27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan sampai Anda aktif sekali dalam ibadah, aktif sekali dalam pelayanan, tapi lupa lakukan penyempurnaan rohani. Artinya penyempurnaan rohani, Anda harus bisa menguasai apa yang Anda kuasai, perkataan, perbuatan, dan pikiran. Dikuasailah perkataan, perbuatan, pikiran. Karena jika Anda sebagai orang Kristen, perkataannya, perbuatannya, pikirannya enggak karuan, walaupun itu bukan dosa yang membawa maut, tapi engkau juga tidak akan masuk surga. Karena itu penyempurnaan rohani sangat-sangat penting. Hari ini kita sudah selesaikan pelajaran yang ketiga, solusi menyelesaikan dosa kita. Oke, untuk yang akan datang kita akan bahas pelajaran yang keempat, makna dan tujuan hidup manusia di dunia. Tuhan Yesus berkati. Harapan saya Bapak Ibu bisa ikuti pelajaran ini 6 kali sampai selesai, supaya frame tentang satu topik mengenal hidup manusia lengkap dan komplit. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Juru selamat kami Yesus Kristus, terima kasih oleh anugerah, oleh kuasa darah-Mu kami mendapatkan pengampunan dosa. Inilah pelajaran inti kami pada hari ini, bahwa kami mendapatkan penebusan dosa karena kasih karunia-Mu.
Terima kasih untuk semuanya ini, dan Engkau terus menyertai kami, menuntun kami, dan juga terus menyucikan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Setiap kali kami mohon pengampunan, mau berdoa, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Engkau adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Terima kasih Tuhan, dan juga Engkau jauhkan kami dari kedua macam dosa yang membawa maut, baik dosa menghujat Roh Kudus maupun dosa penyangkalan kami terhadap Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan doa penutup oleh Bapak Pendeta Teh Ching Hua. Mari Pak Ching Hua, kami persilakan. Shalom. Sebelum saya menyampaikan pengumuman dan pokok-pokok doa, saya mewakili pengurus dan seluruh jemaat berterima kasih kepada Pendeta Nathan Jurnawan yang sudah melayani firman Tuhan melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman pertama, berhubungan masih tingginya jumlah positif COVID-19 untuk bulan Mei, kita masih tetap ibadah secara live streaming. Harap seluruh jemaat dan simpatisan tetap setia beribadah walaupun lewat online. 2. Bagi pengurus GCC CMC yang belum mendapatkan vaksin gratis karena pembatasan usia, jika membutuhkan surat keterangan dari gereja agar mendapatkan vaksin, bisa menghubungi Pendeta Nathan Jurnawan. Pemimpin agama bisa mendapatkan prioritas mendapatkan vaksin. 3. Dibuka pendaftaran calon baptisan air angkatan ke-21. Baptisan akan diadakan awal bulan Juni 2021. Informasi pendaftaran bisa menghubungi Pendeta Tony Hartanto di 0813 8863 3968. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah live streaming minggu ini. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Bapak Bong Gijung, Bapak Pendeta Nathan kena stroke dan dirawat di panti rehabilitasi khusus stroke. Bapak Pendeta Stefanus gagal ginjal dan stroke. Kakak laki-laki Bu Evi Ngangi stroke dan dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Ko Ameng asam lambung yang sampai saat ini masih berobat jalan. Anak Pak Mulyadi COVID-19. Tuhan tolong mereka, pulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi COVID-19 yang masih tinggi di dunia maupun di Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana pemerintah. Keamanan dan kedamaian di Indonesia khususnya TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua. Kiranya Tuhan melindungi TNI dan Polri yang bertugas di Papua Tuhan, dan kiranya Tuhan mempersatukan negara Republik Indonesia ini supaya semua yang konflik di Papua bisa bersatu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembelian gedung gereja CMC GCC. Kami percaya Tuhan pasti kabulkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Saya akan berkati Bapak Ibu. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun dari surga melalui Yesus Kristus atas saudara sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati dalam setiap pekerjaan saudara. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan turut bekerja memberikan hasil. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau berjalan dan melangkah, malaikat Tuhan akan menjaga melindungimu. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan. Yesus Kristus, dokter di atas segala dokter, sanggup menyembuhkan apapun penyakitmu, dan Dia akan menjauhkan engkau dari virus corona. Sukacita, damai sejahtera, keharmonisan, dan segala berkat yang terbaik akan turun atas saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya.
Kita naikkan pujian sejauh timur dari barat di bagian refnya saja. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, memandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Amin. Tuhan Yesus berkati dan sampai bertemu pada pelajaran yang selanjutnya di minggu depan.